Ya kalau kita mau usaha, ide apa yang kita suka, Bapak kita pengennya apa, iya besok langsung laksanakan. Nah perlu sekarang langsung kita laksanakan, langsung praktek. Kesuksesan tidak akan sukses tanpa kita mulai. Motor tua itu sejarahnya itu luar biasa lah. Kita melestarikan motor-motor sejarah dari yang bangkai kita bangun, kita restorasi jadi motor baru. Nah itu suatu kebanggaan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini sedang sore. Nah ini alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di Mas Tato Media bersama saya di mana ini? Di Media Center ini ya. Nah ini pada kali ini kita sedang bersama seseorang yang luar biasa. Nah ini apa sih luar biasanya? Karena saya ini untuk apa ya? Kita mau mengulik tentang perjalanan hidup, terus kemudian tentang kontribusi terhadap komunitas yang ada di wilayahnya. Nah ini kita sekarang bersama seorang itu ya, adalah namanya siapa ya? Ini teman-teman mungkin mau kenalan, mungkin langsung bisa dikenakan, monggo Pak, silahkan. Nama saya Rofik, saya usaha di Wuleri. Kebetulan saya usaha di bidang otomotif. Bidang otomotif ya? Khususnya ban. Khususnya ban. Khususnya ban. Wow. Ini ban apa ini Pak Rofik? Ban mobil Mas. Ban mobil. Ban mobil itu kayaknya mahal ini. Nah, ban mobil. Berbicara tentang usaha ini, mungkin boleh sedikit bercerita tentang bagaimana ini Pak Rofik ini mengawali usaha ini. Tadinya itu awalnya seperti apa sih Pak? Mungkin dari teman-teman ini kan juga mau tahu. Wah, itu di bagian itu ada tempat usaha yang wah ini kok besar sekali, wah itu kok punya satu orang itu seperti apa sih ceritanya. Nah ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Tadinya usaha itu toko, jadi tidak ada isinya Mas. Tidak ada isinya? Cuma saya harus berpikir sama ibu, ini ada toko, kamu harus kembangkan sendiri. Kamu mau diisi apa, kembangkan. Jadi saya berpikir, waduh ini dikembangkan gimana, modal tidak ada, modal dari ini, mindset saya harus hutang bank. Terus ibu dengar saya hutang bank, jangan, kalau kamu mau usaha jauhi riba, kamu harus usaha modal yang ada, kamu itu nanti kamu nanti kalau jalannya itu enak, pelan-pelan kamu nikmati, itu betul-betul kamu enak nanti. Berbicara tentang toko, tidak ada isinya. Nah itu awalnya sebenarnya niat buka toko apa enggak sih Pak? Awalnya kok bisa gitu kan? Buka toko tapi tidak ada isinya. Jadi saya harus berpikir besok itu apa ya. Jadi modal yang ada Mas. Jadi modal pertama itu 10 juta, tokonya besar tapi modal 10 juta. Toko besar 10 juta. Dapat apa itu Pak? Dapat apa? Kalau oli kan dapatnya apa? Nah, terus saya berpikir, wah kalau diisi oli tokonya besar kelihatan kosong. Iya benar. Terus saya isi kardus kosong, dream kosong, siapa aja. Nah, itu teknik dagang. Teknik dagang. Nah, trik marketing gitu. Wah, Masya Allah. Kalau orang kan jual, semua orang bisa jual. Tapi trik itu semua orang idenya kan nanti tiba-tiba muncul. Nah, ide itu kita terapkan. Ide yang ini nggak ada sekolahnya kayaknya ya Pak? Iya. Kamu punya toko nggak ada isinya, isi aja kardus gitu kan. Keren juga. Jadi kalau misalkan kita ada display itu, ditanya orang, Bang punya ini enggak Bang? Aduh kosong, padahal nggak jualan ya Pak. Nah itu mungkin bisa menjadi sebuah ide ke depannya bahwa wah ada orang yang cari ini, besok kita harus beli. Nah mungkin bisa itu ya Pak. Nah itu dari teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Nggak punya modal, pengen buka toko, beli kardusnya aja dulu ya. Terus kemudian ini kan kalau kita tahu untuk Bapak Rofik ini kan usahanya itu kan ada berapa itu di wilayahnya itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya Pak. Ya. Terus bisa sampai 4 itu awalnya seperti apa? Nah ini kan kita harus tahu, wah jangan-jangan ini apa? Nah ini kan harus bisa dijelaskan ini. Wah ini mungkin
karena tentang ilmu marketing yang luar biasa atau mungkin tentang ilmu religi yang wah, ya ini kan teman-teman juga harus tahu. Nah, mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman yang di rumah. Dan ini seperti apa sih? Ya usaha itu dari kecil, Mas. Kalau kita dari kecil itu kita lebih paham, kita jalani. Yang ada kita jalani. Jangan muluk-muluk, kita harus besar. Harus kita belajar dari kecil. Dari situlah kita nanti tambah pengalaman. Jadi nanti dipercaya orang. Kalau orang sudah percaya, pasti dia mau ngutangi kita, mau nitipkan barang kepada kita. Nah, kita tanam kepercayaan kita jaga. Kepercayaan adalah nomor satu. Nah, ya. Ini bagi teman-teman yang mau buka usaha, nggak punya modal, berarti harus membangun kepercayaan. Nah, tentang membangun kepercayaan kepada mitra, ini kan barang yang dijual ini kan tidak barang murah. Nah, itu bagaimana cara mengomunikasi dengan mereka ini, Pak? Caranya, aduh saya pengen punya ini kan, pengen stok ini kan. Orang-orang yang masih pemula dalam untuk berwirausaha itu kan pasti bingung. Aduh, harus cari apa ini? Ini kan enggak. Mungkin bisa dijelaskan nih. Kok bisa nih bisa nyetok barang yang luar biasa? Mungkin bisa dikatakan mahal ya, Pak. Nah, ini seperti apa? Ya, kita belajar dari keseharian kita. Yang laku kita apa, barang apa. Kita harus belajar. Kita nyetok apa. Tapi kalau kita umpama enggak ada modal mau beli ban yang besar, ya kita yang kecil-kecil dulu. Yang ada dulu kita nikmati. Nanti kan waktunya nanti bisa sendiri. Benar sih. Jadi sebuah kehidupan itu emang melalui proses dan proses. Iya, proses. Nah, berbicara tentang proses, tentang kesuksesan, ini kan dari teman-teman dan masyarakat sekitar kan taunya tuh Pak Rafiq langsung sukses. Ya. Nah, apakah di dalam proses itu Pak Rafiq pernah gagal? Nah, ini harus tahu juga nih. Ini seperti apa, Pak? Iya. Apakah pernah? Nah, saya tuh nikah pertama tuh pas nikah itu dalam keadaan nganggur, Mas. Pas nikah dalam keadaan nganggur. Enggak kerja sama sekali. Terus saya jadi sopir. Pernah jadi sopir? Sopir pribadi. Saya pikir-pikir sopir pribadi kesehariannya enggak mesti. Oper lagi, pindah lagi, ikut orang. Jadi tukang las. Pernah jadi tukang las? Tukang las. Tukang las. Tukang las saya dapat pengalaman. Jadi ikut orang itu kita dibentak, di apa itu hati harus benar-benar jangan cengeng. Harus bakoh iya. Seperti ikut orang itu ya. Ikut orang ya kita harus taat sama orang yang kita ikuti. Waktu jam kerja ya kita ikuti. Nah itu di situ kita dapat pelajaran-pelajaran. Terus mikir lagi setelah ikut orang, mikir lagi. Aku jualan di emperan toko. Emperan toko punya kakak. Buka 2 etalase, jual elektronik. Disitulah jual elektronik, Walkman, apa-apa, radio, servis. Ya itu belajar dagang. Jadi uang yang ada saya manfaatkan. Enggak pikiran mulu-mulu apa. Walaupun ibu orang yang ada, tapi saya enggak mikirkan itu. Kita mandiri dulu, belajar. Enggak malu, kuncinya enggak malu, Mas, mau belajar. Tidak malu. Nah, ya ini mungkin dari teman-teman dan mungkin saya juga pribadi ini sangat apa ya, luar biasa nih tentang pengalamannya Bapak Rafiq ini kan. Yang penting satu, bakoh ya Pak. Ya. Bakoh, nurutan, jangan malu. Nah ini teman-teman mungkin bisa dicatat trik and apa ya wis pokoknya bahasanya seperti itu lah. Terus ketika tentang apa ya, berbicara tentang Garendugal ini Pak. Garendugal, saya pernah lihat tulisan itu di salah satu motor Bapak Rafiq. Apakah betul itu ada tulisan itu? Nah, tulisan Garendugal itu kan ada salah satu dan mungkin ada beberapa tulisan itu ada di motor Harley Davidson-nya Bapak Rafiq, betul? Nah itu kok mau sih Pak ditulis Garendugal itu? Apakah ada kesan tersendiri untuk Bapak? Ya untuk Mas, dakwah kita bahwa kita itu tidak seterusnya nakal terus kita berhenti untuk nakal itu dugal. Iya. Nah kita ikut mempromosikan Garendugal. Masya Allah, nah ini luar biasa bahwa sebenarnya untuk Garendugal itu juga tidak hanya untuk sekedar
ruang lingkup kita bahwa Garayandugel itu adalah sebuah pesan di mana seluruh rekan-rekan di luar sana yang mungkin mau Garayandugel itu juga tidak harus ikut bersama kita ya Pak. Mungkin dengan melihat kata itu bisa menjadi dakwah juga. Garayandugel, waduh wah. Ada Harley Davidson yang biasanya kita tahu itu arogan di jalan itu kan Pak. Arogan di jalan, robos lampu merah. Nah ini kalau misalkan ada tulisan Garayandugel, apa masih robos lampu merah Pak? Ya itu kan Harley itu kan kita bawa patwal Mas. Bawa patwal? Iya, jadi dari mesinnya itu udah panas sekali. Waduh, 1600 cc. 1600 cc. Nempel di kaki, lonyot Mas kalau itu. Kalau tidak ada patwal. Makanya itu lampu merah tidak berhenti itu karena panas Mas. Jadi, oh iya. Nah, bukan jadi teman-teman, nah ini berarti informasi penting juga nih. Kenapa kalau Harley Davidson Touring robos lampu merah? Nah ini ada alasan. Nah dari teman-teman mungkin jangan suudon dulu ya Pak. Kenapa Harley Davidson kok ada lampu merah terobos, ada kerumunan terobos, langsung tet. Wah itu Bapak Patwal dari Polantas ya Pak. Nah itu kenapa ya nih, ini informasi penting dari Bapak Rafiq bahwa ketika mereka menerobos itu karena ada faktor X, yaitu dimana ketika mesin Harley Davidson ketika sudah riding itu sangat panas karena namanya di paha. Nah itu semoga ya dari teman-teman yang di jalan menemui gerombolan nih komunitas Harley Davidson juga harus memaklumi juga ya Pak. Terus kemudian juga mungkin dari saya mewakili permintaan maaf boleh? Nah mungkin bisa dimaafkan kalau misalkan dari rombongannya Bapak Rafiq ada tulisan Garayandugel juga. Nanti kan waduh Garayandugel robos lampu merah nih kan. Wah, kayak lucu kan ya Pak. Nah itu mungkin bisa dimaklumin dari teman-teman. Terus kemudian Bapak Rafiq, saya juga pernah melihat Bapak Rafiq itu kan juga aktif di kegiatan warung sedekah. Nah tentang warung sedekah, apakah ada kesan tersendiri juga tentang warung sedekah ini Pak? Ya kesannya itu kita itu membagi-bagikan orang yang mau makan sarapan, kadang tukang becak itu mau makan susah. Nah mungkin ide-ide itu nanti di warung sedekah bisa saling berbagi. Di warung sedekah itu kan makanannya enak-enak, jadi tukang becak itu seneng ya, wah mangan gratisan sih enak gitu. Ternyata di warung sedekah itu warung komplit ngungkuli warung-warung sekitarnya. Warung sedekah. Nah ini teman-teman juga yang mungkin juga pengusaha-pengusaha kaya nih di wilayah Kendal, Semarang dan sekitarnya, dan mungkin dari anggota Harley Davidson. Nah dari Bapak Rafiq ini berbicara tentang komunitas Harley Davidson, apakah Bapak tergabung dalam komunitas Harley Davidson secara resmi? Ya ada di Bakers Muslim. Wah ini insya Allah Muslim semua. Diajak Garayandugel Pak. Terus apakah ada yang lain? Ada di Maci Motor Antik Club Indonesia di Capture Kendal. Pak Rafiq itu juga salah satu anggota dari Harley Davidson juga. Terus kemudian dari anggota Maci juga. Nah nih berbicara tentang Maci ini kan motornya antik-antik nih Pak. Motor mahal kok dibeli tua lagi. Kok mau sih Pak? Kenapa mau beli motor tua itu kan? Kenapa? Itu kan selera ya Mas ya. Jadi selera kita itu beda-beda. Ada yang suka yang mobil baru, kita ada yang tua. Dari tua itu ada nilai sejarah Mas. Motor tua itu sejarahnya itu luar biasa lah. Kita melestarikan motor-motor sejarah. Dari yang bangkai kita bangun, kita restorasi jadi motor baru. Nah itu suatu kebanggaan tersendiri. Iya benar. Berarti kita sebagai anak-anak muda tentunya juga harus menghargai tentang sebuah nilai sejarah ini kan. Ini sebuah edukasi juga untuk teman-teman yang mungkin menganggap sebuah sejarah, apa itulah sejarah itu sudah bukan zaman kita ya. Mungkin kita harus menghilangkan tentang mindset itu ya Pak. Nah tentang sebuah sejarah ini kan kita harus mengingat, kalau kita mengingat tentang perkataan dari seorang tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno bahwa jas merah, jas merah, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah itu tentang sejarah. Terus mungkin untuk menyingkat waktu bahwa pada hari ini tentang Bapak Rafiq, mungkin untuk kesan dan pesan untuk teman-teman sekalian yang mungkin mau berwirausaha dan bersedekah itu bisa disampaikan untuk teman-teman yang mau memulai
berhijrah, berwirausaha dan bersedekah itu triknya seperti apa sih Pak? Ya kalau kita mau usaha, ide apa yang kita suka, Bapak kita pengennya apa, iya besok langsung laksanakan. Nah perlu sekarang langsung kita laksanakan, langsung praktek. Kesuksesan tidak akan sukses tanpa kita mulai. Jadi langsung mulai kita. Langsung mulai, langsung eksekusi, langsung sikat bahasanya ya. Oke, mungkin sedikit waktu itu saja berbincang-bincang tentang kesuksesan Bapak Rafiq. Nah ini tidak jauh dari ridhonya orang tua ya Pak. Nah ini tetap dari teman-teman di rumah tetap harus minta doa restu untuk kepada orang tua. Jangan lupa nih misalkan dari teman-teman yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan mereka. Mintalah misalkan mau apa-apa, aduh bingung, cobalah bercerita bagaimana Bu, Bapak ini mau apa ini kan. Nah kemudian singkat cerita hari ini mungkin bisa kita akhiri ya Pak, dari teman-teman sekalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak. Ini kita jaga jarak 1 meter ya Pak, tetap aman. Patuhi protokol kesehatan di rumah. Dari saya Panji Suryo Pranoto bersama Media Center dan Mas Tatum Media, saya Panji Suryo Pranoto dengan Bapak Rafiq ini kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.